Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang mengikuti ibadah GBS Firdaus dimanapun berada, baik langsung dan tunda, yang mengikuti secara online, baik Facebook yang lainnya. Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah. Kita akan mulai, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian Itu Nama Yang. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah dikaruniakan nama yang indah. Ketika kami memanggil nama-Mu, suatu keajaiban terjadi, suatu mujizat bisa terjadi atas kehidupan kami. Bahkan memberikan kepada kami Tuhan pengharapan, dan apa yang mustahil Engkau berbuatnya Tuhan menjadi mungkin Tuhan dan pasti Tuhan. Terima kasih, dan biarlah pada kesempatan ibadah hari ini Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang beracara, yang berhadir di tempat ini, dan semua para pelayan-Mu Kau urapi dengan Roh-Mu, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Kau urapi dengan Roh-Mu. Puji-pujian dan penyembahan kami serahkan, kami urapi, Kau yang urapi Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lebih kuatnya pergi di tempat ini, Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan. Ya, dengan sukacita kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan.
kita melawan iblis yang sudah kalah. Amin. Iblis sudah kalah. Jadi kita tidak ada alasan untuk kalah, karena kemenangan sudah Tuhan buktikan. Dia menang, dan kemenangan itu Dia berikan kepada kita, sehingga kita nanti bisa menang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, kita ganti nyanyian kita. Ku menang, ku menang. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan ku menang, ku menang. Nanti dia lanjutkan dalam nama Yesus. Nyanyian terakhir, namanya terindah. Namanya termulia. Namanya Yesus.
Raja damai. Kita tunduk kepala. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberi kepada kami kemenangan dalam tiap pergumulan kami, membukakan pintu dan jalan bagi kami, serta memberi kepada kami penghiburan dan kekuatan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah di tengah pandemi ini. Bahkan perlindungan yang kami nikmati dari hari ke hari akan kami rasakan dalam rumah tangga kami, nikah kami, keluarga kami dipagari oleh Tuhan. Dan kami menanti-nantikan firman-Mu bagaikan Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Puji Tuhan, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di GBI Spiridaus dengan tema hari ini, Minggu 13 Desember 2020, Tuhan Yesus, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ya, Tuhan Yesus, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dari Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, kita baca sama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi ini adalah nubuatan. Nubuatan itu memberitahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, dan ini diucapkan oleh Tuhan kepada ular yang menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa di Taman Eden. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat permusuhan, perseteruan antara ular dengan perempuan, antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Nubuatan. Ya, jadi ular itu adalah ular yang disebut setan, iblis, ular tua, naga. Ya, naga, ular tua, iblis, dan setan. Nah, itu nama-nama dalam kitab Wahyu disebut, ya. Jadi nubuatan ini, setiap nubuat firman Tuhan pasti digenapi, ya. Dan perjalanan waktu, ya, setelah kurang lebih 4.000 tahun, ya, dari Adam kepada Abraham 2.000 tahun, dari Abraham kepada Kristus, ya, itu 2.000 tahun. Ya, jadi 2.000 tahun lalu atau 4.000 setelah firman yang diucapkan, ya, kira-kira 4.000 tahun setelah diucapkan firman ini, digenapilah di
gunung Golgota, di bukit Golgota, di mana Yesus ya mati, kemudian dikubur. Setelah dikubur, hari ketiga dia bangkit. Hari ketiga dia bangkit. Itulah namanya kemenangan. Ya, kemenangan. Jadi kalau Tuhan tidak bangkit, berarti Tuhan kalah. Ya, Tuhan kalah. Tapi dia harus mati, supaya lewat kematiannya dia membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Kerajaan iblis adalah kerajaan maut. Ya, kerajaan maut. Maut itu dunia orang mati yang paling dalam. Yang paling dalam. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Di sana dia berperang. Berperang sampai menang. Amin. Berperang sampai menang. 3 hari, ya 3 malam dia turun, dia berperang. Setelah berperang, dia menang, maka dia bangkit. Dia bangkit. Ya, makanya disebut dalam Alkitab, musuh yang terakhir yang dibinasakannya adalah maut. Maut itu sebuah kerajaan. Sorga juga kerajaan. Kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Tapi maut itu kerajaan setan iblis. Ya, jadi Tuhan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah, paling dalam. Dan dia berperang. Kemudian dia menang. Amin. Jadi bukti kemenangannya adalah dia bangkit. Kalau Tuhan tidak bangkit, dia kalah. Ya, sia-sialah iman kita, pengharapan kita. Ya, tetapi karena dia menang, maka dia bangkit. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Makanya Paulus berkata, syukur kepada Allah yang memberikan kepada kami kemenangan. Tuhan beri kepada kita kemenangan. Hari ini Tuhan mau berikan kepadamu kemenangan. Bukan itu saja, malah Paulus berkata bahwa Tuhan menuntun kami, membawa kami senantiasa di jalan kemenangan. Jadi jalan kita adalah jalan kemenangan. Amin. Jalan apa? Jalan kemenangan. Berarti sepanjang jalan ada rintangan, ada hambatan, ada musuh yang menghambat perjalanan kita supaya jangan sampai ke garis finish. Garis finish kita adalah surga. Amin. Amin. Garis finish kita surga. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang, berlari-lari menuju tujuan untuk mendapatkan mahkota pada panggilan surga. Ya, lupakan yang di belakang. Masa lalumu yang dulu jangan ingat-ingat lagi. Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kejahatan mereka. Amin. Mungkin sudah berkata, aduh dosa saya begitu banyak, masa lalu saya. Selalu membayangi perjalanan hidup kita sehingga kita meragukan keselamatan dan membuat kita terkadang jadi tidak masuk. Tapi belajar seperti Paulus, melupakan apa yang di belakang. Berlari-lari kepada tujuan untuk menerima panggilan mahkota, ya, yaitu pada panggilan surgawi. Paulus berkata, akhirnya aku mencapai garis akhir, bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran. Amin. Itulah mahkota kehidupan.
nanti pada akhir perjalanan kita, ending perjalanan kita, biarlah kita mendapatkan mahkota kebenaran. Amin. Mahkota kehidupan yang tidak dapat layu dan tidak berganti kepada orang lain. Jangan seperti Raja Saul, mahkotanya jatuh, mahkotanya hilang. Ya, jadi mahkota harus dipertahankan. Amin. Nah, dipertahankan. Ya, sampai nanti kita melihat semua pakai mahkota di surga. Ya, semua pakai apa? Mahkota. Mau polos saja nanti di surga atau pakai mahkota? Bagaimana kalau orang nanti pakai mahkota kita polos? Nah, ayo kita ini hidup merebut mahkota. Ya, mahkota yang tak layu. Ya, tidak dapatlah layu, tidak bisa berpindah kepada orang lain. Puji Tuhan. Ya, jadi kalau kita sekarang dalam perjuangan, dalam pergumulan yang mungkin kita rasa berat, sulit, ya. Nah, biasanya makin besar pergumulan seseorang, perjuangannya, makin besar juga kemenangan. Ya, makin besar apa? Kemenangannya. Makin kecil musuh seseorang, makin kecil juga kemenangan. Kalau saya bertanya pada saudara, mau mendapatkan kemenangan yang besar atau yang kecil? Mau mendapatkan kemenangan yang besar atau kemenangan yang kecil? Kemenangannya besar berarti perjuangannya juga besar. Kalau Daud yang masih kecil kemerah-merahan, ya, Daud itu kecil masih kemerah-merahan. Ya, umur berapa biasanya orang masih kemerah-merahan? Umur berapa orang masih kemerah-merahan? Daud itu 8 bersaudara. 8 bersaudara. Sedang umat Tuhan sedang berperang. Ya. Baru 3 orang yang bisa masuk ke medan perang. Anak Isai. Baru 3 orang yang bisa masuk perang. Berarti berapa lagi yang belum bisa masuk perang? Dari 8 bersaudara. 5. 3 yang sudah masuk perang. 5 belum bisa masuk. Sedangkan Daud itu paling kecil, paling bontot, paling bungsu, masih kemerah-merahan. Kalau kira-kira umur Daud itu kira-kira umur berapa ya waktu itu? Ya, baru 3 orang yang masuk dalam peperangan. Dalam hukum perang, dalam Bilangan pasal 1 ayat 3 mulai disebut di situ orang yang berumur 20 tahun. Dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 lah mulai, ya. Di situ disebut orang yang bisa masuk ke medan perang adalah orang yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi di bawah 20 belum bisa. Belum bisa. Sedangkan yang bisa berperang tadi berapa orang? Baru 3. Berarti 5 lagi masih di bawah 20. Sedangkan Daud paling kecil. Kalau jarak kelahiran 2 tahun, berapa itu? 10 tahun. Berarti Daud umur berapa kira-kira? Kira-kira 10 tahun. Bisa ngerti? Kan 5 lagi yang belum bisa masuk perang. Umur 20 ke atas baru 3.
Ya kan, kalau jarak kelahiran 2 tahun, 2 tahun. Ada yang kelahiran 1 tahun, 1 tahun, jarang ya. Rata-rata lah diambil dari 2 tahun. Ya kan, jarak kelahiran. Berarti Daud kira-kira umur 10 tahun. Ya, belum bisa berperang. Belum bisa, baru 3 yang bisa berperang. Makanya waktu Daud ya masuk ke medan perang, ya Goliat melihat, wah ini kecil, aku kasih nanti daging menjadi makanan burung-burung di udara. Kata siapa? Goliat. Ya, Daud berperang. Perhatikan, Daud berperang tanpa ada senjata di tangannya, kata kita. Tanpa ada senjata di tangannya. Cuma dia pergi ke sungai. Dia nyelam dulu ke air. Air itu firman, nyelam. Ambil 5 batu. Ambil berapa batu? 5 batu. Ya, ngambil batu itu di sungai, nyelam. Ambil 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Dengan 5 ini dimasukkan dalam kantong gembala. Lalu Goliat manusia raksasa menghadapi dengan tameng, dengan tombak, lembing. Ada orang membawa perisai perlindungan di depannya. Jadi Goliat ini, ya kalau secara militer dia pasti unggul. Daud nggak ada arti apa. Postur tubuhnya manusia raksasa, 6 hasta sejengkal ya, kalau nggak salah. Tingginya siapa? Goliat. Ya, sedangkan Daud masih kemerah-merahan. Kira-kira umur berapa tadi? 10 tahun. Siapa di sini umur 10 tahun? Masih kecil. Nah, perhatikan semua. Kemudian dia masuk ke medan perang. Dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku, ya, engkau berperang dengan tombak dan lembing, tapi aku berperang dengan nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Yesus. Namai dia Yesus. Yesus artinya Jehovah is salvation. Allah itu juru selamatku. Allah juru selamatku. Amin. Amin. Makanya disebut, kalau engkau dalam kesulitan, panggillah nama Yesus. Kalau engkau dalam pergumulan, panggillah nama Yesus. Sebutlah Yesus, tolong saya, pasti dia menolong saudara. Walaupun sudah diambang kehancuran, mungkin besar pergumulanmu, panggillah nama Yesus. Siapa berseru kepada nama Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Tidak pernah dipermalukan. Aduh, rasanya hidup saya, usaha saya, pekerjaan saya, studi saya, masa depan, aduh, diambang kehancuran. Ya, panggillah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama itu berkuasa. Amin. Nama yang berkuasa. Jadi nama yang berkuasa. Daud mengambil berapa batu tadi? 5. Dia ambil batu itu, ya, dikasut, taruh di kantong gembala, lalu dibawa pengali-ali. Ya, pengumbar. Pengali itu seperti tali, ya, tali lah begitu ya. Lalu ujungnya dipegang, ujung kedua tali, ditaruhlah batu itu di tengah-tengah, baru diputar. Nah, ini namanya umbar. Lalu dia lepas umban itu, kena
ke kepalanya siapa? Goliat. Padahal dia pakai apa? Tameng. Tamengnya jebol, batok kepalanya jebol. Batu itu terbenam di kepalanya siapa? Goliat. Akhirnya Goliat roboh dia, jatuh dia. Lalu Daud datang, ambil pedang Goliat tadi, penggal kepalanya, dan dia buktikan dia menang. Inilah gambarnya kuasa kegelapan. Kuasa apa? Kegelapan iblis. Daud itu gambaran Kristus. Kristus itu keturunan Raja Daud yang mengalahkan setan iblis. Jadi iblis sudah kalah. Amin. Tadi dikatakan keturunannya akan meremukkan kepala. Bagaimana? Udah remuk kepalanya Goliat? Remuk? Ya. Iblis sudah kalah? Sudah. Bahkan kita bisa menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Ya, di mana? Di bawah kaki kita. Coba dulu dalam Roma ya. Nah, saya Injil Roma, coba ya. Roma 16 ayat 20, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya, baca sama-sama. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Nanti karunia Yesus Tuhan kita menyelesaikan. Perempuan dulu baca. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Iya. Menghancurkan apa? Di bawah apa? Kaki. Amin. Amin. Jadi iblis itu di bawah, di mana tempatnya? Iblis di mana tempatnya? Di bawah kaki. Berarti saudara pemenang. Amin. Amin. Diinjak-injak. Ya. Jadi jangan takut kalau datang pencobaan, sebesar apapun, seberat apapun, ya. Tuhan sudah menang, kemenangannya Dia berikan kepada kita. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan beri kepada kita apa? Kemenangan. Sampai kemenangan yang gila gemilang. Makanya salah satu nama Yesus adalah bintang timur yang gila gemilang. Keturunan Daud. Aku Yesus, bintang timur yang gila gemilang, keturunan Raja Daud. Ya, di mana ayatnya itu? Coba Wahyu berapa itu? Wahyu 21. Coba berapa itu? Aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, baca sama-sama. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus adalah keturunan Raja Daud. Dia disebut bintang timur yang gilang gemilang. Sesekali lihat dulu jam-jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ya, lihat bintang apa? Bintang timur.
Pernah lihat bintang timur pagi-pagi? Ya. Kalau sore-sore jam 8, jam 9 malam nggak kelihatan dia. Ya. Dia jam 4, ya. Jam 5 itu nanti bintang timur di timur dia. Wush. Bercahaya, ya. Fajar sudah mulai datang, siang sudah mulai datang. Pagi sudah mulai terbit. Bintang timur yang gilang gemilang. Artinya apa? Kemenangan yang gilang gemilang. Coba dalam dalam Mazmur pasal yang ke-20, coba ya. Kalau saya nggak salah Mazmur pasal yang ke-20 ya. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Boleh. Ayatnya yang boleh satu lagi. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Amin. Tuhan beri apa? Bantuan. Perlu bantuan nih? Dalam hal apa? Semua. Uangnya perlu dibantu, ekonominya perlu apa? Dibantu. Ya. Tuhan itu memberikan bantuan. Amin. Bantuan gratis. Ya, asal mau percaya. Ya, terus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Ya, harus suka berkorban. Kalau kita memberi pasti menerima. Terus kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Berhasil. Kalau tadinya gagal dah. Gagal. Sudah direncanakan, ya. Sudah dilakukan. Ternyata waktu melihat endingnya ternyata gagal. Kalaupun berhasil terlalu sedikit dibanding dengan modal, dengan tenaga, nggak sebanding. Ya. Tapi Tuhan mau ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan mau mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Semua manusia pasti pernah gagal. Ya, tapi firman ini akan mengubah saudara yang gagal menjadi berhasil. Ya, terus perhatikan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya, Tuhan beri kemenangan kepada yang diurapinya, kepada kita-kita ini yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan. Terus dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang. Ya, oleh tangan Tuhan. Tuhan beri kepada kita. Di tangan kanan Tuhan apa dah? Kemenangan. Kalau orang memberi tangan kiri atau tangan kanan? Bagaimana kalau diberi dengan tangan kiri? Nggak sopan ya. Nggak sopan. Walaupun yang dikasih kue enak, tapi memberinya dengan tangan kiri, satu penghinaan. Ya. Tapi walaupun pemberiannya kecil, tapi dengan tangan kanan, ya Bu, Mas, D, ini ada sedikit, ya. Nah, kita makan bersama. Aduh, nikmatnya, ya kan? Makan bersama. Ya. Tapi kalau dibilang, ya Bu, nih saya kasih makan ibu dengan tangan kiri. Biasanya tangan kiri dipakai apa itu? Gak pantas lah ya. Harus dengan tangan kanan. Jadi di tangan kanan Tuhan ada apa? Kemenangan. Tuhan mau beri kepada kita kemenangan dengan tangan kanannya. Terus perhatikan Ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin.
Kita bermegah dalam nama Tuhan. Engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Panggillah nama Tuhan. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terutama zaman akhir ini, kedatangan Tuhan. Ya, modal kita adalah nama Tuhan. Ya, nama Tuhan. Kalau saudara dalam kesulitan, panggillah namanya. Coba di Joel ada, di Kisah Rasul juga ada. Kita baca. Ya, Kisah Rasul lah kita baca ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, baca sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Perempuan dulu. Waktu Yesus lahir, ya, waktu Yesus lahir, diberilah nama bayi itu Yesus. Bahkan Maria waktu di rumahnya di Nazaret, ya, dengan Yusuf mendapat berita dari malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan memberi nama kepada anak itu Yesus. Namai dia Yesus. Nah, setelah lahir, ya, lalu baik Yusuf baik Maria memberi nama kepada anak itu Yesus. Yesus artinya Juru Selamat. Amin. Yesus artinya Allahku Juru Selamat. Apa artinya Yesus? Juru Selamat. Jehovah is salvation. Allah itu Juru Selamat, penyelamat. Ya, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu nama yang ajaib. Ya, nama yang ajaib. Pernah Manoah mendapat, ya, dengan istrinya kan dapat kabar akan mendapatkan apa? Anak. Ya. Lalu ditanya, siapa nama orang itu yang membawa kabar bahwa kita ini punya anak? Ya, siapa? Lalu Tuhan berkata, mengapa engkau menanyakan namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Nama Tuhan apa? Ajaib. Pembuat keajaiban. Ayat terakhir, Yesaya pasal 9 ayat 5. Ini nama Tuhan, 5 batu. Yesaya berapa? 9 ayat 5. Ini 5 batu. Guru saya mengatakan, sekolah Alkitab saya dulu di Lempinel angkatan 13 tahun 83 ya. Guru saya mengatakan ini nama Tuhan ya. Ya. Demikian firman Tuhan. 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu Natal. Seorang anak telah lahir untuk siapa? Kita. Terus seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, seorang putra lahir itu diberikan. Kalau diberi kita menerima, jangan menolak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah memberikan anaknya yang songono do holong de rohani de batatu por tibion pola do dilion anak nana sasa, diberikan anaknya yang tunggal. Ya, kalau dia punya 5 anak dikasih 1 masih punya berapa?
Kalau punya 4 dikasih 1. Kalau punya 3 dikasih 1. Kalau punya 2 dikasih 1. Kalau 1 dikasih 1 habis. Ya, anak tunggal bapak di pangkuannya diberikan. Bayangkan anak yang ditimang-timang pencipta langit dan bumi diberikan. Kalau bukan karena kasih, nah mungkin. Gak mungkin. Oleh dia alam semesta dijadikan. Tapi itulah diberikan. Supaya kita memiliki anak. Siapa memiliki anak? Memiliki hidup. Amin. Bukan saja hidup, hidup, tapi kemenangan. Terus perhatikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Ya. dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib. Penasehat itu yang benar. Counselor, wonderful. Terus Allah yang perkasa, the mighty God. Terus Bapa yang kekal, ya, everlasting Father. Terus Raja damai. Raja damai. Berapa namanya? 5 batu. Sekali lagi, pertama tadi penasehat, ajaib. Terus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu 4. Terus Raja damai. Kalau mau menang terima Yesus, kalau mau damai terima Yesus. Amin. Amin. Mana? Ada pergumulan? Ada pergumulan? Sepanjang hidup pasti ada pergumulan. Aduh, berat, rasanya berat. Hidup itu berat. Tapi ada bahasa Inggrisnya? Bisa? Nggak tahu ya. Ada. Kalau ada bahasa Inggrisnya coba. Pasti 5. Ya. Ada? Jadi itu nama Tuhan. Pertama tadi apa? Penasihat, counselor. Terus ajaib, wonderful. Terus Allah yang perkasa, the mighty God. Terus Bapa yang kekal, everlasting Father. Terus Raja damai. Wah, itu Raja damai. Ada berapa? 5. Dengan 5 ini kita akan menang. Amin. Jadi hari ini milikilah nama Tuhan. Ya, iblis memang sudah kalah. Aku akan membuat permusuhan antara engkau ular, ya, dengan perempuan ini, dengan antara keturunan perempuan ini dengan keturunan perempuan itu siapa? Yesus. Dialah yang menghancurkan kepala ular. Jadi ular itu sudah kalah, cuma ekornya yang bergerak. Saya ulangi lagi, guru saya mengatakan ular itu sudah remuk kepalanya, hanya ekornya yang bergerak. Jadi jangan takut. Ya. Ular sudah apa? Kalah. Iblis sudah kalah. Kemenangan saudara berikan sampai ke surga. Sebab yang bisa masuk surga hanyalah mereka yang menang. Amin. Hanya mereka yang menang. Tuhan sudah jamin kemenangan bagi kita. Walaupun berat, walaupun banyak tantangan, tapi kemenangan sudah Tuhan beri. Mari kita mau datang pada Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Ya.
Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya Kita bagi puji. nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan Tuhan hanya nama Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat tangan. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan Tuhan pastilah. Mari berdoalah kepada Tuhan. Datanglah pada Dia, panggillah namanya. Bawalah segala pergumulan hidupmu, beban hidupmu. Dia menunggu engkau. Dia berkata, mari padaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu, kelegaan. Bawa pada Dia. Dia siap menolong engkau. Dia siap memeluk engkau. Dia siap menghapus air matamu, memberikan engkau pertolongan dan kemenangan. Inilah kami Tuhan, kami menyembah padamu. Berilah kami kemenangan dalam tiap pergumulan hidup kami yang semakin berat selama kami di bumi ini. Terutama di zaman akhir ini kami akan merasakan banyak tekanan hidup, banyak masalah yang harus kami hadapi. Tapi janji-Mu adalah penyertaan, janji-Mu adalah kemenangan, pertolongan, mujizat dalam tiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, langkah-langkah perjalanan kami dan langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan Yesus. Kami akan bisa, kami akan menang, kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat uluran tangan-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita jalankan persembahan berkali, kita nyanyikan nyanyian ya. Ya, kita nyanyikan kemenangan, kemenangan. Oleh darah Yesus kemenanganlah, harapan
Tuhan yang ditampilkan pengumuman. Selasa kita ada doa, ya. Puasa, enggak. Hari Rebo kita pendalaman Alkitab. Di sini kitab Wahyu sudah masuk pasal 6, kuda putih memberi kemenangan, ya. Ya, usahakan hadir dari jauh, ya. Usahakan hadir. Hari Sabtu ibadah online remaja muda, sekolah minggu masih online. Kemudian minggu depan kita ibadah jam 7.30, ya, di Permata 10.30. Ibadah sekolah minggu hari ini Natal, bukan ibadah sekolah minggu hari ini oleh jam 10.30, ya, 10.30 ibadah. Ibu-ibu tolong memperhatikan anak-anaknya saat ibadah online, diusahakan bisa menonton, ya, lewat HP kan. Canggih sekarang, ya. Nah, Tuhan beri kita fasilitas HP untuk kita pakai, ya. Ada lagi tambahan? Mungkin ada yang kurang sehat, siapa? Ada yang sakit? Ya, Mama Yuli, ya, Huta Barat, terus apa lagi? Ya, Jessica, ya, Pak Lewi mungkin, ya. Nah, ya, ya. Oh, berita kelahiran, telah lahir seorang putri bagi keluarga Mawel, ya, Sagala, ya, seorang putri kemarin, ya. Selamat atas kelahirannya, ya, Tuhan memberkati, ya. Ada lagi tambahan? Kalau tidak lagi kita dalam doa. Ya, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau masih ada yang perlu dibawa dalam doa, boleh angkat tanganmu. Hamba berdoa buat mereka dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah secara online, baik langsung dan tunda. Hamba berdoa, ulurkan tanganmu, tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, bukakan jalan bagi mereka, lawat mereka. Biarlah mujizat terjadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong engkau, menguatkan engkau, mencukupi kebutuhanmu di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan kami dan Pak U. Begitu juga Wali Kota Bandung, engkau berkati, Pak Odet berkati Tuhan, dengan Pak Camat, Pak E juga, Pak Lurah, Tuhan berkati juga Pak RW RT kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkati seluruh pemerintahan di negara kami tercinta, berkati TNI Polri, berkati Tuhan. Biarlah bangsa yang tetap rukun dan damai, untuk kami saling bergandengan tangan membangun bangsa negara kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, hentarkan anak-anak-Mu tiba dengan selamat pada tujuan masing-masing, dan biarlah mereka pulang dengan sukacita. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.